Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Presbiter bertugas mengucapkan selamat hari Minggu di minggu ke-14 sesudah Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati oleh-Nya. Pemberita firman pada ibadah minggu pagi hari ini disampaikan oleh Pendeta Bruri James Wane. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Kita tabiskan ibadah saat ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Demikian nats pembimbing 1 Timotius 1 ayatnya yang ke-15. Jemaat, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai kamu.
dan menyertai-Mu juga. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau Tuhan, hanyalah Engkau yang patut disembah. Hanyalah Engkau ya Tuhan yang kami tinggikan. Patut diagungkan, patut dimasyurkan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, dan kepada-Mu umat-Ku menyembah. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Hanya kasih-Mu Tuhan, hanya kasih-Mu yang sungguh mulia. Karena kasih-Mu ya Tuhan, umat-Mu selamatlah. Tiada terselami, tiada terbandingkan kasih-Mu yang ajaib. Kami bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu kekal selamanya. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat dapat berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihanilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi anak-Mu yang kekasih. Tolonglah kami ya Allah yang kudus dan pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan yang bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan
seperti yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 32. Mazmur 32 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Berdasarkan firman Tuhan inilah, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Marilah saudara-saudara kita berdiri, kita mendengarkan perintah hidup baru seperti yang tertulis di dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Efesus 5 ayat 15 sampai 21. Efesus 5 ayat 12 sampai ayat 15 sampai ayatnya yang ke-21, demikian yang dikatakan. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku.
Jemaat silakan duduk kembali. Kita masuk di dalam pemberitaan firman. Mari saudara-saudara kita berdoa, kita memohon bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa Surgawi, terima kasih jika pada saat ini kami kembali ada dalam satu persekutuan anak-anak Tuhan yang sedang beribadah kepadamu di tengah-tengah keberadaan diri kami masing-masing, baik sebagai warga jemaat Tuhan yang saat ini ada di rumah kami, dan juga para pelayan Tuhan yang saat ini ada di dalam rumah ibadah gereja yang kami miliki. Mohon Engkau menyertai kami sekalian, memberkati setiap hati dan pikiran kami, menaungi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk dapat memahami, mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang menyapa kami. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan segala proses pemberitaan firman ini. Demikian juga untuk hamba-Mu yang Engkau percayakan menaburkan firman Tuhan pada saat ini. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab kita. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab 1 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan 17. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai dengan 17 yang menyatakan, Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Demikianlah bacaan Alkitab pagi ini. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sampai kekal.
jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca sebagian kecil dari isi surat yang ditulis oleh Paulus yang ditujukan kepada seorang anak muda, yaitu Timotius. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga, di situ kita dapat melihat tentang bagaimana Paulus mengenal anak muda yang bernama Timotius itu. Karena di tengah-tengah pelayanan yang Paulus lakukan di Derbe dan Listra, Paulus berjumpa, dan saat itulah ia mulai mengenal Timotius. Catatan yang ada juga mau mengatakan bahwa Timotius itu adalah seorang dari keturunan Yunani Yahudi. Papanya seorang Yunani, ibunya seorang Yahudi. Di Listra dan di Ikonium, Timotius dikenal sangat baik oleh orang-orang Kristen yang ada di sana. Saudara-saudara selaku jemaat Tuhan. Dan kelihatannya Paulus sangat bersimpati kepada Timotius. Dan karena itu, singkat kata, Paulus terkesan akan keberadaannya, dan dalam bentuk pelayanan Paulus mengajak Timotius untuk menyertai dirinya ketika ia melakukan berbagai pelayanan ke tempat-tempat tujuan yang ada. Sengaja Paulus meminta Timotius menyertainya. Paulus tidak pernah menyampaikan apa maksud tujuannya. Paulus tidak pernah mau mengatakan pada saat itu apa yang akan dan harus dilakukannya. Tetapi yang jelas bahwa dalam kebersamaan Paulus dengan Timotius, maka Timotius sudah dianggap bagaikan anak sendiri. Tapi yang lebih tepat, Paulus menjadikan Timotius itu sebagai anak rohaninya, karena dia membimbing Timotius untuk lebih mengenal Allah, untuk mengenal juru selamat di dalam Yesus, dan semuanya itu Paulus lakukan dengan sukacita. Dan kita melihat juga bahwa dalam kebersamaan pelayanan dari Timotius dengan Paulus di sini, maka bisa dibayangkan ketika mereka berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, ketika mereka ada dari satu rumah ke rumah yang lain, Timotius senantiasa ada dekat dengan Paulus. Sehingga dengan demikian kita mungkin bisa membayangkan saat itu Timotius bagaikan seorang yang sedang magang, yang sedang berusaha mencari dan mendapatkan pengalaman dalam pelayanan, karena kebetulan Paulus mengajaknya untuk bersama-sama dalam suatu pelayanan yang dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain. Sungguh saudara-saudara, Timotius ini adalah sebagai seorang anak muda yang cepat belajar, sehingga ada banyak pengalaman yang ia miliki, walaupun ia hanya secara pasif melakukan suatu pekerjaan, yaitu menyertai saja, menemani Paulus. Tetapi dari pengamatannya, Paulus ataupun Timotius dalam hal ini yang dimaksud menimba banyak
pengalaman, banyak pengetahuan dengan apa yang didengar, yang disaksikannya. Dan sesungguhnya ketika Paulus mengajak Timotius bersama-sama dengan dirinya dalam setiap pelayanan, maka pada saat itu sesungguhnya Paulus sedang memberi kesempatan kepada Timotius untuk secara terbuka Timotius dapat melakukan apapun. Memang Paulus tidak menetapkan kalau berada di satu tempat harus begini, harus begini. Kalau saya sedang begini, maka kamu harus begini dan begitu. Tetapi dengan ajakan terlibat secara langsung dalam pelayanan Paulus, maka kita melihat di sini Paulus sangat percaya kepada Timotius bahwa keberadaannya tidak akan menyusahkan dirinya dalam setiap pelayanan yang ada. Ini kesempatan dan peluang yang terbaik bagi Timotius, dan sungguh sekali lagi ia sangat memanfaatkan keberadaannya yang diterima oleh Paulus. Kemanapun Paulus pergi dan berada, di situ dia ada. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang juga pada akhirnya bacaan Alkitab kita yang bercerita tentang Timotius, ada sesuatu yang Paulus percayakan kepada Timotius. Pertanyaannya, apa sesungguhnya yang Paulus percayakan kepadanya? Sehingga ketika kita membaca kembali 1 Timotius pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga dan keempat, maka di situ kita bisa melihat yang Paulus percayakan kepada Timotius adalah Timotius ditugaskan untuk menyampaikan berbagai macam pandangan, dan khususnya dalam bentuk nasihat-nasihat kepada orang-orang tertentu yang dikatakan di situ. Itu tugas, rupanya Paulus pada akhirnya memberi tugas kepada Timotius, memberi nasihat. Semacam apa yang harus disampaikan oleh Timotius? Yang pertama kita bisa melihat dalam 1 Timotius 1 ayat 3 dan 4 itu, agar orang jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain selain daripada ajaran keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tugasnya dimulai dari hal seperti itu, memberi nasihat, jangan mengajarkan ajaran-ajaran lain, apalagi ajaran sesat. Yang kedua, agar di dalam mereka menyampaikan sesuatu yang seakan-akan sedang memberitakan firman, maka jangan sampai mereka hanya berdongeng, mengungkapkan tentang hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang hanya sekedar cerita dan bahkan mungkin omong kosong. Hal ketiga, untuk mengingatkan dalam nasihatnya agar orang jangan hanya sibuk dengan urusan-urusan silsilah yang mereka mau mendalaminya. Jangan hanya sibuk urusan-urusan mencari dan mendapatkan saya dari garis keturunan yang mana. Yang keempat, kita bisa melihat juga beri nasihat agar jangan sampai mereka jemaat membuat masalah-masalah, membuat persoalan-persoalan dalam kehidupan persekutuan sehari-hari. Dan yang kelima, memberikan nasihat kepada mereka yang hidupnya dengan tidak tertib, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun juga di tengah-tengah kehidupan
dengan keselamatan yang mereka sudah terima. Saudara-saudara, mungkin kita akan bertanya, mengapa Paulus sampai mempercayakan suatu bentuk pelayanan yang bersifat nasihat yang harus dilakukan oleh Timotius kepada orang banyak, kepada jemaat Tuhan yang ada di kota-kota di mana mereka ada dalam pelayanan? Jawaban sederhana tentunya kita dapatkan sudah pasti karena Paulus sangat percaya kepada Timotius, sangat percaya. Begitu mudahkah Paulus mempercayai seseorang, khususnya kepada Timotius? Karena kalau dipikir, siapa sebenarnya Timotius? Hanyalah seorang anak muda yang belum punya pengalaman dalam pelayanan, belum punya pengalaman dalam memberikan nasihat. Tetapi di sini kita melihat Paulus mempercayakan sesuatu yang kelihatannya tidak ringan, menasihati orang, mengingatkan orang, padahal dia hanyalah anak muda yang belum atau yang bahkan tidak punya pengalaman dalam pelayanan. Hanya dia rajin untuk ada di tempat-tempat di mana ada pertemuan-pertemuan ibadah saja. Saudara-saudara, sebenarnya walaupun Timotius itu masih muda, belum punya banyak pengalaman, tetapi ada hal yang dilihat oleh Paulus dalam diri Timotius. Timotius adalah orang yang memiliki kasih yang timbul dari hati nurani yang murni dan juga dari iman yang tulus ikhlas. Itu dikatakan di dalam 1 Timotius 1 ayatnya yang kelima. Jadi ini dasar penilaian dan kepercayaan yang diberikan Paulus kepada anak muda yang bernama Timotius ini. Memiliki hati kasih dengan segala kemurnian yang ada. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, hari ini Pelkat PA GPIB berhari ulang tahun yang ke-61. Biasanya ada ibadah syukur. Lalu pertanyaannya sehubungan dengan syukur yang ada. Siapakah yang patut bersyukur ketika hal semacam ini terjadi? Ada ibadah syukur di tengah-tengah ibadah jemaat, ibadah syukur HUT PA. Siapa yang patut bersyukur pada saat ini? Mungkin kita membayangkan yang patut bersyukur tentunya para pengurus atau pelayan-pelayan PA. Dan juga tentunya untuk anak-anak yang dilayani, anak-anak PA. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, memang tidak salah kalau kita melihat bahwa mereka adalah orang-orang yang patut mengucap syukur. Tetapi sesungguhnya kalau dipertanyakan, sebenarnya siapa sih yang namanya para pelayan dan pengurus PA itu? Siapa sih anak-anak yang mendapatkan pelayanan? Secara umum ini bahasa sehari-hari mungkin. Kita melihat dalam kehidupan PA, Pelkat PA, satu, memang benar ada anak-anak PA-nya. Tetapi juga saya mengistilahkan para pelayan dan pengurus itu adalah mantan anak-anak PA. Jadi ada anak-anak PA yang masih aktif, tetapi ada yang sudah mantan, bekas anak-anak PA. Lalu apa artinya semua itu, saudara-saudara? Maka kita melihat pada saat kita merayakan ibadah syukur, mengucap syukur untuk hari ulang tahun semacam ini,
kita melihat ada 2 generasi. Itu berarti ada suatu proses regenerasi yang terjadi. Tetapi sekaligus di dalamnya ada kaderisasi. Ada segala bentuk proses pembinaan yang terus-menerus dilakukan, yang secara langsung bisa kita lihat pembinaan demi pembinaan yang terjadi itu berkesinambungan dari satu generasi ke generasi yang lain. Saudara-saudara, melihat segala bentuk aktivitas PA, maka kita bisa melihat di sini, jika dikaitkan dengan kebenaran firman Tuhan cerita tentang Paulus dan Timotius itu, maka ada hal yang apakah benar, apakah tepat jika mau dikatakan, digambarkan anak-anak PA ini sesungguhnya bagaikan Timotius, dan para pelayan pengurus digambarkan sebagai Paulus. Lalu ketika ada sesuatu yang dipercayakan oleh Paulus masa kini, yaitu para pelayan, apakah dalam hal ini mereka sanggup, para pelayan mampu untuk memberikan suatu kepercayaan kepada anak didik mereka, bagaikan Paulus memberikan sesuatu kepada Timotius. Secara kasat mata kita memahami bahwa pada saat ada pelayanan di PA, Pelkat PA, maka kalau ada yang namanya nasihat, ada suatu ajaran yang disampaikan, ada bimbingan, tentunya itu dari para pelayan kepada anak-anak PA. Kapankah saatnya ada suatu kepercayaan akan diberikan kepada anak-anak itu? Mungkin secara simpel kita mau katakan, waktu PA rasanya belum waktunya. Nanti kalau dia sudah dewasa, sudah menjadi anggota GP, mulailah di situ. Bagaikan Timotius diberi kepercayaan untuk suatu pelayanan. Mungkin tidak salah jawaban itu. Dan karena itu, yang penting kita melihat apa yang dibuat oleh para pelayan PA, sesungguhnya itu bukan hanya untuk hari itu, tetapi yang mereka lakukan adalah suatu persiapan untuk masa depan. Kalau ada sesuatu yang akan dipercayakan kepada mereka, maka mereka mempersiapkan terlebih dahulu anak-anak ini, agar mereka dalam perkembangan kehidupan kerohanian, pihak gereja dapat mempercayakan suatu pelayanan kepada anak-anak itu. Walaupun nanti masanya ketika mereka GP misalnya, kalau sudah jadi ibu, jadi PKP, jadi bapak, jadi PKB. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaikan Timotius yang bertumbuh secara rohani di dalam pelayanan yang dilakukan Paulus, maka kita melihat pada akhirnya yang diawali oleh suatu pengalaman dalam pelayanan secara pasif, toh pada akhirnya Timotius mengalami suatu bentuk pelayanan secara aktif. Lalu di kemudian hari kita melihat bahwa Timotius menjadi pelayan Tuhan yang efektif, dan dia memiliki suatu kemampuan yang dapat diandalkan. Dia dapat hidup mandiri dalam pelayanannya. Demikianlah kiranya kita berharap anak-anak kita akan bertumbuh menjadi Timotius masa kini. Gereja harus memiliki masa depan, tetapi gereja harus mempersiapkan masa depan itu dari sekarang ini. GPB Jemaat Surya Kasih,
kiranya juga harus terus dapat mengalami suatu pertumbuhan yang baik dan yang benar dalam segala bidang kehidupan, khususnya juga dalam kehidupan kerohanian spiritual mereka. Mampukan mereka untuk pada akhirnya mereka mandiri dan menjadikan hidup dan kehidupan yang mereka miliki ini untuk menjadi satu hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketika Tuhan memakai mereka untuk melayani dalam berbagai macam cara yang akan dilakukan, dengan bimbingan yang sudah mereka terima dari para pelayan PA, anak-anak ini pada akhirnya menjadi orang-orang yang dewasa, yang dengan sukacita siap menerima berbagai macam bentuk tanggung jawab yang dibebankan kepada mereka. Satu pesan yang kita dapatkan melalui judul renungan kita pada saat ini adalah, layanilah Tuhan, anakku. Seakan-akan mau menyatakan bahwa inilah harapan, inilah permohonan dari seorang yang dewasa secara rohani, yaitu semua kita yang sudah berangkat dewasa sebagai orang-orang tua. Kita mungkin yang sedang berseru saat ini, layanilah Tuhan anakku. Kita mungkin sedang berbicara tentang anak-anak kita kepada anak-anak kita. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, melalui segala apa yang boleh dilakukan oleh para pengurus dan pelayan PA, maka diharapkan suatu saat kita memiliki suatu generasi yang memiliki nilai-nilai spiritual yang sungguh dapat diandalkan. Karena itu sekarang ini anak-anak kita harus sungguh-sungguh mendapatkan pelayanan dengan baik dan harus menjadi perhatian dari para pengurus PAPT maupun juga para pelayan yang ada. Jika hari ini kita melayani mereka, maka hari esok gambarannya adalah merekalah yang kita harapkan akan melayani generasi-generasi di bawah mereka. Akan terjadi estafet pelayanan berkesinambungan. Dan ada saat orang aktif, ada saat orang akhirnya mengikhlaskan diri untuk berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada yang lain yang lebih muda untuk melanjutkan suatu pelayanan ke depan. Karena itu saudara, biarlah kiranya berlaku dalam setiap kehidupan pelayanan gereja. Istilahnya adalah, jika saat ini kita dilayani, tujuannya adalah agar suatu saat kita dapat melayani. Jika saat ini kita diberkati oleh Tuhan, tetapi Tuhan juga mengharapkan agar kita juga dapat memberkati orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mulai dari diri sendiri
jawaban Tuhan atas doaku. Ku pegang Teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan semua orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Baiklah, dari hati dan mulut kita masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengucap syukur, jika saat ini kami ada di tengah-tengah ibadah di hari Minggu ini, yang kiranya berkenan bagi Tuhan dengan segala sesuatu yang kami terima. Terima kasih ya Bapa, kami boleh mendengar sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami akan peran tugas tanggung jawab kami, bahwa ada sesuatu yang Tuhan akan percayakan melalui satu bentuk pelayanan, kesaksian dan persekutuan di dalam gerejamu GPIB, yang secara khusus dalam gerejamu Jemaat Tuhan GPIB Jemaat Surya Kasih. Terima kasih Engkau berkati setiap kami yang boleh ambil bagian, baik selaku warga Jemaat Tuhan di tengah-tengah keberadaan diri kami di rumah kami masing-masing, besertalah dengan setiap anggota keluarga kami, besertalah di tengah-tengah pengharapan kami, besertalah dengan kami di tengah-tengah pergumulan kami. Ya Bapa di dalam surga, kami menyerahkan hidup dan kehidupan keluarga kami masing-masing ke dalam tangan kasih Tuhan. Begitu juga ya Bapa, kami mau serahkan keberadaan para pelayan-pelayan Tuhan yang boleh ambil bagian pada jam saat ini. Engkau mengetahui setiap pribadi yang ada. Engkau juga mengetahui kehidupan keluarga, rumah tangga mereka. Hanya kepadamu ya Bapa kami serahkan seluruh pelayan-pelayan para presbiter yang boleh Engkau percayakan dan yang sudah ambil bagian dalam kesempatan ibadah secara online virtual ini. Tuhan, kami mau serahkan juga untuk rekan-rekan saudara-saudara pemuda sebagai tim multimedia di dalam jemaat ini. Mereka juga telah ambil bagian dalam pelayanan untuk melakukan sesuatu sehingga ibadah virtual ini boleh terlaksana dan hasilnya boleh dinikmati oleh banyak orang, khususnya warga Jemaat Tuhan, warga GPIB Surya Kasih. Terima kasih Bapak. Engkau memberkati mereka sebagai anak-anak muda, bagaikan Timotius. Tuhan pakai mereka juga untuk maksud dan kehendak Tuhan.
Melalui segala pekerjaan yang mereka tekuni, mereka dapatkan, Tuhan berkati. Tetapi juga Tuhan memberkati, menyertai mereka yang masih bergumul di tengah-tengah pengharapan untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan berkati juga anak-anak muda ini di tengah-tengah apa yang mereka mau lakukan dalam seluruh pelayanan gerejamu, agar Tuhan menyertai mereka juga sampai kapanpun, agar sungguh-sungguh mereka boleh melayani dengan sukacita. Ya Bapa di dalam surga, berkati untuk gerejamu GPIB, berkati untuk segala orang-orang yang Engkau percaya duduk di dalam segala tugas dan tanggung jawab kedudukan jabatan yang ada dalam gerejamu. Kami mau serahkan ya Bapa seluruh fungsionaris majelis sinode yang ada saat ini. Tuhan berkati setiap pribadi mereka, Tuhan berkati segala apa yang mereka kerjakan untuk mewujudkan suatu bentuk pelayanan yang boleh diterima bukan hanya Engkau yang menerima, tetapi juga warga gereja Tuhan boleh menerima segala bentuk ketentuan, ketetapan, ataupun segala kebijakan yang mau ditempuh oleh pimpinan kami. Berkati juga wadah yang ada di tengah-tengah hidup persekutuan antar jemaat di GPIB, wadah MUPEL, khususnya MUPEL Jakarta Timur, agar kiranya wadah ini boleh mengambil bagian untuk memperlancar segala sesuatu yang ada hubungannya antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Ya Bapa, Engkau juga memberkati setiap jemaat Tuhan yang tersebar di tanah air, warga GPIB. Tuhan berkati jemaat-jemaat yang tersebar di berbagai macam penjuru tanah air ini, agar melalui apa yang dapat diperbuat oleh gerejamu, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa dalam surga, terima kasih Engkau berkati jemaat ini, Engkau berkati ibu-ibu janda, bapak-bapak duda, anak-anak yatim piatu, mereka yang terlantar, mereka yang terabaikan. Hanya kepadamu kami serahkan seluruh kegiatan, aktivitas, pelayanan yang boleh dilakukan di dalam jemaat ini, agar semua walau dalam kondisi tertentu, dalam keterbatasan dan yang dibatasi, tetapi kiranya kami tetap boleh melakukan hal-hal yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena itu ya Bapa, di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini, ada hal-hal yang kami ingin Tuhan senantiasa menyertai kami, memberikan kekuatan, kemampuan bagi kami untuk tetap dapat beraktivitas walau di tengah-tengah ancaman dan bahaya virus corona sekalipun. Kami tetap percaya akan pertolongan Tuhan, tetapi biarlah kiranya kami juga menjadi orang-orang yang berhikmat, yang mau melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu ya Bapa, ketika kami harus mewaspadai tentang hal-hal yang terjadi di sekitar kami, mampukan kami untuk dapat melakukan bentuk-bentuk kewaspadaan ini, khususnya dalam masa pandemi ini, dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip kesehatan, protokol kesehatan yang sudah menjadi sesuatu yang patut kami terima. Terima kasih Bapa, Engkau berkati para pemimpin kami, pemerintah yang ada, baik yang berskala nasional maupun juga dalam setiap para pemimpin yang ada di provinsi-provinsi di tanah air ini. Beri hikmat dan kebijaksanaan, beri kemampuan bagi mereka, agar mereka boleh melakukan sesuatu yang berkenan, yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih ya Bapa. Ada doa-doa pribadi kami berseru kepadamu agar Tuhan mendengar. Jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, dan segala sesuatu yang membuat banyak penderitaan, Tuhan boleh angkat setiap penderitaan
menggantikannya dengan berbagai macam anugerah kesehatan, anugerah yang menyenangkan bagi kami sebagai umat Tuhan. Kami akan meninggalkan tempat ini selaku pelayan-pelayan-Mu. Manakala kami berjalan pulang, kami mohon Engkau bersama-sama bersama kami, menyertai kami. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, Dengarlah doa kami. peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman-Nya yang terambil dari kitab 1 Tawarikh 16 ayat 29a yang menyatakan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Segenap hatimu beri padanya, segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur yang diucapkan secara silih berganti. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah persembahannya, segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Terpujilah Dia Tuhan Yesus Kristus sebagai Kepala Gereja kita, karena atas kasih dan anugerah-Nya pada hari ini kita telah boleh melaksanakan ibadah Minggu pagi secara online via YouTube GPIB Surya Kasih DKI Jakarta. Dan pada Minggu pagi ini, sebagaimana kita ketahui bersama, dilayani oleh Bapak Pendeta Bruri J. Wanai. Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mohon perhatian untuk warta jemaat Minggu tanggal 6 September tahun 2020, yaitu sepekan yang mendatang. Pertama, pemberitahuan. Apabila dalam minggu berjalan timbul keadaan yang mendesak dalam situasi kondisi COVID-19, khususnya di wilayah Pondokopi dan sekitarnya, maka ibadah tatap muka dapat ditiadakan dan akan diumumkan lebih lanjut secara resmi melalui korsek-korsek dan juga di dalam warta jemaat. Yang kedua, ulang tahun. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat ulang tahun atas kelahiran dan perkawinan bagi warga jemaat yang berbahagia pada periode Minggu tanggal 6 September sampai dengan Sabtu 12 September tahun 2020. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara yang berulang tahun. Persembahan bagi warga jemaat yang akan menyampaikan ungkapan syukur berupa persembahan persepuluhan, persembahan kolektor dan juga lain-lain, dapat dibawa ke kotak persembahan yang tersedia di gedung gereja GPIB Surya Kasih pada setiap hari dan jam kerja. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahan dengan cara transfer, dapat dikirim ke rekening pelayanan GPIB cabang Jatinegara, nomor rekening 0122 01 00 22 32 300. Terakhir, bidang pembangunan ekonomi gereja. Bidang pembangunan ekonomi gereja warga jemaat dapat jemaat Tuhan mengikutinya sebagaimana yang ada di dalam warta jemaat. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Selamat